Pernah nggak lu ngerasa capek banget kerja pagi, pulang malam, taat bayar pajak, tapi pas lihat berita, lu merasa duit negara kayak dibakar gitu aja? Sekarang, coba lu bayangin sebuah program raksasa yang katanya dibuat demi perut rakyat. Narasi di TV manis banget. Revolusi gizi, kebangkitan ekonomi desa, klise banget, tapi nalar kita harus jalan. Coba tanya pertanyaan sederhana ini. Kalau program makan gratis ini beneran pro rakyat, kenapa yang keringetan di sawah malah tetap tekor? Sementara yang main impor justru makin gendut. Ini bukan cuma soal bagi-bagi nasi kotak. Ini soal ketakutan kita. Apa jadinya kalau negara cuma sibuk genjot konsumsi gila-gilaan tanpa benerin produksinya? Jangan-jangan kita lagi jalan menuju krisis pangan, di mana petani lokal cuma jadi penonton di tanah sendiri. Kalau lu ngerasa ada yang nggak beres dengan pola bakar duit tanpa hasil yang jelas, lu perlu nonton ini sampai habis. Karena di balik janji manis ini, baunya makin kesini makin amis. Balik lagi sama gua, hari ini kita bakal bedah tuntas program Makan Bergizi Gratis atau MBG, tapi gua nggak akan bahas soal menu 4 sehat 5 sempurna. Itu urusan ahli gizi. Gua mau ajak lu masuk ke lorong gelap rantai pasok dan anggarannya. Judul kita hari ini, Petani Tekor Importir Untung, Sisi Gelap MBG yang jarang dibahas. Kenapa gua angkat ini? Karena lonjakan anggaran ke angka 335 triliun di 2026 itu bukan angka main-main. Itu setara bikin beberapa ibu kota baru kalau lu mau hitung kasar. Di atas kertas, skemanya terlihat pro rakyat. Badan Gizi Nasional bilang bakal bikin ribuan satuan pelayanan yang beli bahan dari lokal. Tapi realita di lapangan seringkali jauh panggang dari api. Gua menemukan pola struktural yang membuka peluang bagi pemain titipan dan kartel impor buat pesta pora di atas piring makan anak-anak kita. Ini bukan cuma soal angkanya, tapi cara uang itu dialirkan. Apakah ini benar-benar ekonomi kerakyatan atau cuma bancakan raksasa dengan kedok darurat gizi? Siapin kopi lu karena bahasanya bakal agak panjang, detail, dan jujur aja. Bikin nyesek. Kita masuk ke aspek anggarannya dulu. 335 triliun rupiah. Coba lu resapi angka itu artinya hampir 1 triliun rupiah cair setiap hari di seluruh Indonesia. Pemerintah gembar-gembor kalau duit segini bakal menyerap hasil panen petani lokal. Koperasi desa bakal hidup, UMKM bakal kebanjiran order. Indah kan? Tapi coba kita bedah isi kepalanya pakai logika dagang sederhana. Program dengan skala 335 triliun butuh konsistensi supply yang gila-gilaan, bukan cuma ribuan, tapi jutaan butir telur dan ribuan ton daging setiap hari. Nggak boleh telat, nggak boleh busuk. Sekarang gue tanya, emangnya petani gurem kita sanggup? Petani kita itu mayoritas lahan sempit, modal cekak, panennya musiman. Kalau dapur MBG butuh 10 ton daging sapi besok pagi, emangnya peternak lokal bisa langsung potong sapi? Sapi itu butuh waktu buat gede, bos. Nggak bisa di-print. Disinilah celahnya. Karena tuntutan harus tersedia dan standar ketat, satuan pelayanan gizi ini mustahil belanja ke pasar becek atau langsung ke petani kecil satu-satu. Ribet administrasinya, mereka bakal cari jalan pintas, agregator atau vendor besar. Lu bayangin, vendor ini harus punya badan hukum, punya modal talangan, karena pemerintah bayarnya sering nunggak, dan punya stok raksasa. Siapa yang bisa menuhin syarat ini? Jelas, bukan petani kecil, yang masuk adalah pemain logistik besar. Vendor inilah yang kemudian menekan harga beli di tingkat petani dengan alasan standar kualitas, lalu menjualnya ke negara dengan harga kontrak yang sudah di markup. Petani tetap jual murah, negara beli mahal. Selisihnya masuk kantong vendor perantara ini. Ini pola klasik di laporan tahunan tertulis penyerapan lokal, padahal duitnya ngendon di rekening korporasi perantara. Masuk ke bagian yang lebih mengerikan, jebakan impor. Kita tahu data produksi pangan kita itu seringkali, ya, lu tahulah, banyak ngibulnya. Di datanya sih surplus, tapi di pasar barangnya langka. Nah, ketika anggaran 335 triliun ini cair dan permintaan bahan pangan meledak, apa yang terjadi kalau stok lokal dibilang kurang? Muncul satu kata sakti, impor. Alasannya pasti kemanusiaan.
Kita nggak boleh biarkan anak-anak kelaparan cuma karena nunggu panen raya. Valid secara moral, kan? Tapi di balik alasan itu, ada karpet merah yang digelar lebar-lebar buat importir. Lu harus ingat, impor pangan itu bisnis yang marginnya gurih banget. Jauh lebih gurih daripada nanam sendiri. Sekarang kita lihat kasus susu dan daging. Program MBG butuh protein hewani masif. Industri susu dan sapi potong lokal kita masih kembang kempis. Solusinya, impor sapi hidup atau daging beku besar-besaran. Siapa yang pegang kuota impornya, ya lingkaran itu lagi, bahayanya nyata. Program ini bisa jadi justifikasi permanen buat buka keran impor seluas-luasnya. Nanti narasi yang dibangun adalah, demi target MBG tercapai, kita harus permudah impor. Padahal itu mematikan insentif buat petani lokal. Buat apa capek-capek nanam atau ternak kalau pas panen, harganya dihancurkan sama barang impor yang masuk atas nama program negara. Jadi, kalau ada yang bilang 335 triliun ini bakal bikin kita swasembada pangan, gue cuma bisa ketawa miris. Jangan-jangan ini malah jadi jalan tol buat produk asing banjiri desa-desa kita lewat kotak makan siang gratis. Sekarang, mari kita bicara soal siapa yang main di dapur anggarannya. Targetnya ada puluhan ribu dapur atau satuan pelayanan. Pertanyaannya, siapa yang ditunjuk jadi pengelolanya? Apakah murni profesional atau ada bagi-bagi jatah? Pola yang sering kejadian di proyek swakelola dengan anggaran jumbo begini adalah munculnya patronase politik. Bisa jadi yang dapat jatah mengelola dapur umum atau suplainya adalah tim sukses, ormas sayap partai, atau yayasan bentukan pensiunan jenderal yang mendadak peduli gizi. Ini membuka peluang bagi pemain titipan. Mereka ini bukan ahlinya masak, bukan ahlinya logistik, mereka cuman pengepul proyek. Nanti mereka yang ngasih kontrak lagi ke catering kecil dengan harga yang ditekan habis-habisan. Misal anggaran per porsi Rp25.000. Dipotong manajemen fee, dipotong pajak, dipotong biaya distribusi, sampai ke catering mungkin tinggal 15.000. Dampaknya apa? Kualitas makanan turun. Anak-anak dapat makanan yang asal kenyang, bukan bergizi, sementara si pengelola titipan tadi, ongkang-ongkang kaki dapat passive income dari margin anggaran 335 triliun itu. Ini bukan suuzon, tapi belajar dari sejarah. Korupsi itu nggak selalu ngambil uang dari brankas, tapi bisa lewat markup harga bahan baku dan penunjukan vendor yang terafiliasi. Kalau pengawasannya lemah, dan kita sama-sama tahulah pengawasan di kita kayak gimana, program MBG ini bakal jadi bancakan paling sistematis dalam sejarah Republik ini. Jadi, balik ke judul kita. Petani tekor, importir untung? Jawabannya, sangat mungkin. Kalau skemanya nggak diubah radikal. Petani tekor karena mereka dipaksa hadapi mekanisme pasar yang diatur vendor besar. Mereka nggak punya posisi tawar. Kalau nggak mau jual murah, vendor ancam ambil dari impor. Di sisi lain, korporasi pangan besar dan importir bakal panen raya setiap hari sepanjang tahun. Mereka dapat captive market, pasar yang pasti beli, dibayar pakai APBN 335 triliun yang pasti cair, risiko bisnis mereka nyaris nol. Kesejahteraan rakyat seringkali cuma jadi kedok buat transfer kekayaan dari pajak kita ke saku segelintir oligarki pangan. Enak ya mereka? Kesimpulannya, gua nggak bilang program makan gratis ini jelek total. Niatnya mulia. Anak-anak kita butuh gizi, itu fakta. Tapi niat baik tanpa sistem yang transparan, cuman bakal jadi karpet merah buat maling. Kita nggak mau program yang harusnya nyelamatin generasi emas, malah jadi ladang emas buat para cukong dan importir. Angka 335 triliun itu, duit lu, duit gua, duit kita semua. Coba drop di kolom komentar, menurut lu, dengan anggaran segila itu, siapa yang bakal paling kenyang? Anak-anak sekolahnya atau vendornya? Kita diskusi, kita pantau bareng-bareng. Karena kalau bukan kita yang berisik, mereka bakal makin tenang mainnya. Jangan sampai kita cuma jadi penonton saat duit negara digerogoti pelan-pelan atas nama perut rakyat. Gua nalar santai, cabut dulu.